Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu terkait bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma di bab ini. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas sifat-sifat akar, lalu juga operasi pada akar. Setelah itu juga operasi akar, lalu menyederhanakan akar, merasionalkan akar, dan logaritma. Jadi, kita langsung saja masuk ke materi sifat-sifat bentuk akar. Nah, di dalam sifat-sifat bentuk akar, ini ada beberapa sifat ya. Yang pertama, nah ini ada 3 sifat. Sebetulnya 3 sifat ini ya, 3 sifat ini akan selalu ada ya di setiap operasi pada akar. Jadi yang pertama ya, terkait nomor 1 ini ya. Akar A dikali akar B dengan syarat akarnya senama. Masih ingat akar senama itu apa? Oke, indeks pangkat akarnya harus sama. Jadi pangkat akarnya itu harus sama, meskipun bilangan pokoknya berbeda. Ya, jadi kalau dia akar senama dikalikan dengan akar senamanya yang lain, maka kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi kita kalikan bilangan pokoknya saja, ya. Lalu yang kedua sama, pembagian dengan perkalian sama, ya. Jadi kalau misalkan ada akar senama dibagi dengan akar senama lainnya, maka kita bisa lakukan seperti ini, ya. Oke. Lalu yang ketiga, jika kita kan tidak tahu ya akar ini bentuknya seperti apa, soalnya bagaimana, penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah, ada sifat yang unik, sifat yang ketiga. Apa kata sifat yang ketiga? Jadi kalau ada akar senama, nah kalau ini akar senamanya ini bilangan pokoknya sama. Bukan seperti nomor 1 dan 2 ya, tapi dia bilangan pokoknya ini sama. Cuma di depannya ini ada satu bilangan nih. Ya, bilangannya bebas. Mau negatif, positif, dan lain sebagainya, kecuali 0 ya. Kalau misalkan ada bilangan diikuti akar senama, dioperasikan dengan penjumlahan atau pengurangan, yang diikuti bilangan lain dengan akar senama yang sama, maka pengoperasiannya adalah bilangan yang di depan akar senamanya yang dioperasikan. Ya, akar senamanya tidak gitu ya. Mungkin biar paham, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, misalkan begini. Akar 3 dari 2 dikali akar 3 dari 4. Kalau kayak gini, biasanya kita pakai sifat yang mana nih? Sifat yang mana? 1. Apa 2? Yakin 2? 1 ya. Kenapa 1? Karena dia perkalian. Lalu juga pangkat indeksnya sama, yaitu 3. Ya, bilangan pokoknya berbeda. Jadi kita bisa bentuk seperti ini ya. Jadi akar 3, jelek nih, 2 kali 4 ya. Seperti ini ya. Maaf kalau tulisan saya agak jelek. sama dengan akar sebentar. Sama dengan
akar 3. Aduh, jelek banget. Ya. Sebentar. Segini aja deh. Nah, jadi kita bisa bentuk seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. 2 kali 4-nya ini digabung nih. Ya. Karena apa? Bentuk ini sama dengan sifat pertama, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, 2 kali 4 itu hasilnya berapa ya? Berapa? Ayo, kemarin saya perintahkan untuk selalu ingat perkalian. Ayo, berapa? 2 kali 4? 10? Yakin? 8 ya? Jadi dia akar 8. Sekarang saya tanya, ya, akar 8 pangkat 3 nih. Ya. Perkalian perkalian angka kembar yang dilakukan sebanyak 3 kali yang menghasilkan angka 8. Itu berapa? Ayo. Saya ulangi. Akar 8 pangkat 3. Kita cari perkalian angka kembar berapa yang dilakukan sebanyak 3 kali yang menghasilkan nilai 8. Berapa? 3 kali 3 kali 3. Emang iya? Ini mah hasilnya 27 dong. Kalau yang ini berapa ya? Berapa? 2 kali 2 kali 2. Iya nggak? Iya kan? Ini hasilnya berapa? Ini kan 2 kali 2 kan 4 ya? Dikali lagi nih sama 2 ini nih. Set. Pindah ke sini. Jadi hasilnya 8 ya. 2 kali 2 kali 2, 8. Oh, berarti hasil dari akar 8 pangkat 3 itu adalah 2 ya. Karena angka kembarnya 2 ya. Gitu ya. Paham ya insya Allah? Oke, saya hapus. Ya, seperti ini ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke contoh lain untuk sifat akar. Nah, kalau bentuknya pembagian. Saya tanya dulu deh. Kalau misalkan ada akar begini, nggak ada pangkatnya, ini disebut akar berapa ya? Akar 1. Ah, masa? Berapa? Akar 2, ya. Jadi kalau ada bentuk akar, itu sama aja akar pangkat 2, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal ini. Akar 32 dibagi akar 2. Pakai sifat yang mana? Sifat yang kedua. Oke, benar sekali. Jadi kita jadikan bentuk ini digunakan di contoh soal yang ini, gitu ya. Bentuk sifat nomor 2. Oke, apa jadinya? Nah, jadinya seperti ini. Ini 4 dari mana? Oke, nanti saya jelaskan ya. Ini kita gabungkan ya menjadi pembagian seperti ini. Setelah itu, 32 bagi 2 berapa ya? Coba, apa benar 16? Kita pakai pembagian bersusun. Di sini deh. Ya, pembagian bersusun ya. Yang dibagi adalah yang atas, berarti 32 dibagi dengan 2. 3 bagi 2, bisa nggak? Nggak bisa ya. Tapi kita cari perkalian berapa yang dekat dengan 3. 2 kali 1. Oke, berarti 3 bagi 2 itu sama dengan 1. Oke. 1 dikali 1 nih. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kurangin deh. 3 kurang 2, 1. Ini kan nggak punya pasangan nih. Nggak bisa saling mengurangi. Jadi kita turunin aja. Set. Setelah itu apa? Ini kan masih ada sisa ya. Bisa nggak kita bagi 2? Oke. Saya ingatkan. Perkalian berapa
yang menghasilkan perkalian 2 kali berapa yang menghasilkan 12? Berapa? 5. 5 kali 2 berapa memang? Salah dong, bukan 5. Berapa? 6 ya. Berarti di sini 6. 6 dikali 2, 12. Habis kan? 1 kurang 1, 0. 2 kurang 2, 0. Jadi udah. Oh, jadi hasil pembagiannya adalah 16. Gitu ya. Makanya dapat 16 ini dari mana? Ayo, pembagian bersusun dan perkalian bersusunnya harus bisa. Ya, ini SD nih. SD atau SMP, saya lupa. Nah, dapatlah akar 16 nih ceritanya. Set, akar 16. Sekarang saya tanya, perkalian berapa? Ya, perkalian angka kembar berapa yang menghasilkan 16, tapi perkalian angka kembarnya sebanyak 2 kali. Saya ulangi, perkalian angka kembar berapa yang dikalikan sebanyak 2 kali menghasilkan angka 16? Berapa? Udah ada jawabannya nih. 4 ya, kenapa? 4 kali 4 itu berapa? 16 ya. Jadi hasilnya adalah akar 16 itu 4, gitu ya. Oke. Jadi hasilnya itu pasti 4. Ya. Paham ya sampai sini? Oke. Kalian boleh screenshot atau apapun itu. Saya akan hapus. Selanjutnya. Nah, tadi udah ada contoh sifat 1. Tadi juga sifat 2. Sekarang pasti yang sifat 3. Pasti pada bingung. Sifat 3 ini bentuknya kayak gimana sih? Kayak begini. Ya. Oke. Ini anggaplah P, ini adalah Q. Syaratnya bisa dijumlahkan kalau misalkan akarnya senama. Ya. Sorry, akarnya ya senama. Jadi kalau misalkan pangkatnya 2, sorry bukan senama. Akarnya harus sama. Pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini pangkat 2, indeksnya pangkat 2, bilangan pokoknya juga harus sama. Itu syarat untuk nomor 3. Jadi yang dijumlahkan adalah bilangan yang depannya saja gitu ya. Oke, kalau gini gimana caranya? Seperti ini ya. Karena akarnya sama bentuknya nih. Kecuali gimana Bu? Kalau misalkan ada bentuk begini. 4 akar 2 ditambah 3 akar 3. Ini bisa dijumlah nggak Bu? Nggak bisa. Kenapa? Karena akarnya berbeda gitu ya. Akarnya berbeda ya. Jadi nggak bisa dijumlahkan. Terus kalau begitu, hasilnya apa dong Bu? Kalau begitu berarti 4 akar 3 ditambah 2 akar 2 misalkan. Ya udah hasilnya seperti ini. Kita nggak usah dioperasikan lagi. Kenapa? Saya ulangi. Karena akarnya berbeda. Yang satu akar 3, yang satu akar 2. Jadi nggak sama ya. Kalau ini kan sama nih. Ini kan sama. Jadi, kita bisa menjumlahkan bilangan yang di depan akarnya. Jadi, seperti ini. 4 tambah 3, sudah otomatis. 7 akar 2. Gitu ya. Gampang ya. Nah, sifat-sifat ini bakal dipakai untuk apa sih, Bu? Oke, sifat-sifat ini akan dipakai untuk operasi pada akar, ya. Jadi yang pertama kita kenal operasi akar pada penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya apa? Akarnya harus sejenis. Apa sih yang dimaksud dengan akar sejenis? Apa? Bilangan pokoknya sama? Yakin. Ya? Pasti pada lupa. Jadi untuk mengingatkan lagi saya langsung ke contoh soal. Ini maksud akar sejenis. Ya? Jadi dia punya bilangan pokok yang sama, indeks pangkatnya yang sama. Itu yang dimaksud dengan akar sejenis. Kalau begini gimana caranya? Gampang banget. Tinggal pakai aja sifat yang tadi. Jadi, sifat-sifat akar ini bakalan ada atau pengaplikasiannya itu ke dalam operasi akarnya. Ya. Jadi kalau misalkan bentuknya begini gimana nih? 5 dikurang 3, langsung aja Bu. Sip, benar. Jadi, karena akarnya udah sejenis,
ya, akarnya udah sama, saya sebutnya, ya. Jadi langsung saja bilangan pokoknya ini kita operasikan gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3 dari 3 gitu ya. Oke, lanjut contoh yang lain. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Ayo. Kenapa disebut akar sejenis? Kenapa? Kan harusnya tadi sama Bu duanya. Ayo, ingat nggak akar sejenis apa? Akar sejenis itu kalau bilangan pokoknya ini sama. Nih, A-nya itu harus sama. Harus sama. Ya, jadi bilangan yang di dalam sini itu harus sama. Mau indeks pangkatnya berapapun, kalau bilangan pokoknya sama, itu dimaksud dengan akar sejenis, gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ini. Kalau seperti ini bagaimana, Ibu? Ayo, bisa nggak dioperasikan? Bisa nggak? Salah nih, ulang. Terus Bu, bagaimana kalau 1, 2, 3. Terus Bu, bagaimana kalau misalkan contohnya yang seperti ini? Ayo loh, ini akar sejenis apa bukan nih? Ayo, apa sih definisi akar sejenis? Akar sejenis itu akar yang bilangan pokoknya nih, si A-nya ini, pokok harus sama. Sama. Ya, jadi A ini bilangan pokoknya harus sama. Meskipun N-nya itu apapun. Itu yang dimaksud dengan akar sejenis. Kalau akar senama apa? Ya, kalau akar senama itu indeksnya nih yang diperhatikan. Indeks. Ini yang dimaksud dengan akar senama. Duh. Akar senama. Ya. Nih, drawing pen saya error. Ya. Jadi kalau akar sejenis tak sejenis itu dilihat dari bilangan pokoknya. Tapi kalau akar senama dan tidak senama itu dilihat dari indeks pangkatnya. Ayo dibuka lagi ya catatan kemarin. Oke. Terus kalau bentuknya seperti ini gimana Bu? Ya nggak bisa dioperasikan. Kenapa? Ingat nggak sifat akar tadi? Akarnya itu harus senama, ya, harus sama. Dia nggak bisa dioperasikan karena pangkatnya berbeda, gitu ya. Pangkat akarnya berbeda. Yang 1 3, yang 1 2. Sudah jelas nggak bisa dioperasikan. Kecuali kalau bentuknya begini. Ya, jadi hasilnya 2 dikurang 4. Minus 2 akar. Ini 3 apa 2 sih? Ini 3 harusnya. Ya, 3. Gitu ya. Jadi, kalau yang tadi itu, kan akarnya harus sejenis nih ya. Baru bisa dioperasikan. Kita ketentuannya di sifat akar. Jadi kalau misalkan ketemunya bentuknya seperti ini, ya udah nggak bakal bisa dioperasikan. Cukup sampai sini. Ya, artinya tidak bisa dioperasikan. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi syarat operasi akar itu emang akarnya harus sejenis, ya. Cuma kita memperhatikan sifat akar yang tadi, gitu ya. Sifat akar yang ketiga, gitu. Oke, lanjut ya. Saya hapus dulu ini. Oke, operasi akar pada perkalian dan pembagian. Syaratnya apa? Akarnya senama maupun akarnya sejenis. Nah, gimana loh kalau begini? Ayo. Akarnya senama berarti indeksnya kita perhatikan. Indeksnya harus sama. Indeks harus sama. Aduh, ini drawing pennya. Ya, kalau akar sejenis berarti bilangan pokoknya harus sama.
gitu. Tapi di sini ada kata maupun, berarti bisa keduanya, gitu ya. Nah, contohnya begini. Kalau ini dilihat akar senama apa akar sejenis? Akar sejenis. Emang bilangan pokoknya sama kalau akar sejenis? Ini kan beda ya, berarti apa? Akar senama. Kita bisa gunakan sifat akar yang pertama tadi. Apa? Kalau bentuknya perkalian, indeks pangkatnya sama, kita bisa gabungkan seperti ini, gitu ya. Kenapa dapatnya 27? Karena perkalian 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 berapa? 27 kan? Iya, benar. Nah, kenapa bisa dapat 3? Tadi, perkalian berapa? Aduh. Nih, drawing pennya nih. Ya, ini perkalian kembar berapa sebanyak 3 kali yang menghasilkan 27. Berapa? 3 kali 3 kali 3 kan? Iya enggak? Maka hasilnya pasti 3 kesini. Gitu ya? Hasilnya pasti 3. Gitu ya. Kalau bingung, ini akar 27 itu berapa kalau akarnya pangkat 3? Oh, kata Bu Arum, katanya. Kalau misalkan perkalian kembar berapa sebanyak 3 kali yang menghasilkan 27, gitu ya. Oke, paham ya? Insya Allah. Ini contoh akar senama. Terus kalau gini, ini akar senama apa akar sejenis? Ayo, apa ini? Ini sama saja disebut akar senama dan akar sejenis. Kenapa? Karena indeksnya sama, ini sama-sama 2 ya. Ini juga bilangan pokoknya sama-sama 5. Jadi disebut akar senama dan akar sejenis. Makanya di sini ada kata maupun. Jadi bisa keduanya gitu ya. Ingat tuh, kalau penjumlahan dan pengurangan akar, tadi akarnya harus sejenis ya. Akarnya harus sejenis. Tapi kalau ini akarnya senama dan juga sejenis gitu ya. Kalau begitu hasilnya seperti ini. Ini sifat berapa? Ayo. Sifat yang pertama. Ini sifat yang ketiga. Kalau tadi yang ketiga itu penjumlahan pengurangan. Itu juga sama ya. Kalau perkalian pembagian juga sama menggunakan sifat yang ketiga. Syaratnya apa? Kalau bilangan pokoknya sama ya dan akarnya senama. Gitu ya. Ini 2 gitu. Jadi kalau ininya sama, intinya kalau akarnya sama dioperasiin ke dalam sifat yang ketiga. Mau itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian gitu ya. Jadi hasilnya apa ini? Hasilnya adalah 2 kali 3 berapa? 6. Simple ya? Gampang kok, ini nggak susah-susah banget ya. Oke. Kalian boleh SS screenshot ya. Oke. Lanjut contoh yang ketiga. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini gimana? Ayo, ini apa? Akar senama apa akar sejenis? Apa? Akar sejenis. Kenapa akar sejenis? Akar sejenis, yakin? Akar senama ya. Sini 2, sini 2. Jadi bisa dikalikan gitu ya. Tapi terkecuali untuk penjumlahan dan pengurangan itu harus akar sejenis. Jadi bilangan pokoknya itu harus sama ya. Kalau begitu,
Nah, tadi kan yang dikalikan depan, sifat yang ketiga ya. Kalau ini yang dikalikan itu adalah akarnya. Kenapa? Karena akarnya yang berbeda. Tapi pangkat akarnya sama. Maka dari itu, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, bentuknya perkalian ya, dengan indeks pangkat yang sama atau akar senama, maka yang dikalikan adalah si yang ada bilangan pokok di akarnya. Ibu, kalau misalkan bentuknya begini, 2 akar 5 dikali 3 akar 2 misalkan. Nah, ini kan senama ya, tapi berbeda bilangan pokoknya gitu. Nah, di depannya juga beda nih, Bu. Ini gimana caranya? Sama aja. Jadi, kita kalikan dulu bilangan yang di depan akar, jadi 2 kali 3. Terus, di dalam akarnya juga dikali. 5 dikali 2. Gitu ya. Jadi, hasilnya 6 akar 10. Gitu ya. Jadi, jangan bingung. Kalau ini kenapa cuma 2? Sama aja. Ini kan 1 nih di depan nih, ibaratnya. 2 dikali 1, ya 2. Di sini 2. Akarnya juga ikut dikali, gitu ya. Jadi 5 kali 3, 15 gitu. Jadi hasilnya ini. Oke? Ya, itu perkalian. Pembagian juga sama ya. Nanti kalau pembagian, biasanya dia nanti misalkan 2 bagi 2 pangkat 5. Nah, kalau ini, kalau di pembagian, itu ada ketentuan khusus lagi. Nah, nanti kita lihat ya, ketentuan khususnya apa. Tapi intinya operasinya sama, gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, biasanya akar-akar ini ada yang biasanya kan kalau kita temui akar 16 misalkan, akar 4 itu masih gampang. Gimana kalau misalkan akar 19? Nilainya berapa? Nah, seperti itu kan kita nggak tahu ya. Atau mungkin akar 18 misalkan. Nah, sebenarnya bisa jadi bentuk yang sederhana gitu, hasilnya gitu. Nah, inilah caranya. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, kita harus memperhatikan 3 langkah. Waduh, kameranya mana nih? 3 langkah ya. Yang pertama adalah ubahlah bilangan basis pada bentuk akar menjadi perkalian 2. Bilangan basis itu maksudnya bilangan pokok ya. Atau biasanya emang disebut bilangan basis gitu, sama aja. Perkalian 2 bilangan. Jadi bilangan pokok si A ini misalkan harus ada perkalian berapa kali berapa gitu. Dijadikan seperti itu dulu. Aduh, ini saya ininya error nih. Gitu ya. Jadi bilangan pokok di dalam akar itu dijadikan perkalian berapa gitu. Sebanyak 2 gitu ya, perkalian 2 bilangan. Di mana salah satu dari perkalian tersebut harus ada nilai akarnya. Ya. Oke, ingat. Di kedua bilangan tersebut, salah satunya harus bisa diakarkan atau punya nilai akar. Ya, ingat tuh. Yang kedua, tentukan hasil dari bilangan yang dapat diakarkan tersebut. Jadi kalau misalkan di sini 4 akar 8 misalkan. Berarti 4 kali 2. Nah, 4 ini kan punya nilai akar. Dikeluarin tuh dari akarnya. Nanti kita lihat contohnya ya, biar paham. Lalu yang ketiga, tentukan hasil yang paling sederhana. Jadi, di dalam bentuk akar ini, kita harus mencari bentuk paling sederhana. Ya, paling sederhana. Ya, namanya juga menyederhanakan gitu. Kita harus cari yang paling sederhana gitu ya. Oke, contohnya adalah akar 18. Sebelum saya munculkan jawabannya, saya akan tanya terlebih dahulu. 18 itu perkalian berapa kali berapa? Berapa? Ayo, perkalian berapa kali berapa? Ayo, perkalian berapa kali berapa? Saya tulis nih.
18 kali 1, iya kan ya? Oke, terus apa lagi? 6 kali 3, oke. Apa lagi? 3 kali 6 sama saja. Apa lagi yang perkalian 18? Berapa? 5 kali 4? Jauh, itu 20. Ayo, perkalian berapa lagi? 9 kali 2. Sekarang saya tanya, bentuk ini yang bisa diakarkan yang mana? Kalau akar 18 sama akar 1 kali akar 1, sama aja dong kita nyari bentuk ini. Ya enggak? Berarti akar 18 itu bukan ya? Sebentar, saya ganti warna deh. Jadi akar 18 ini bukan ya? Bukan. Waduh, warnanya kuning banget. Hijau. 6 akar 3. Kalau 6 kali akar 3. Lah, sama-sama nggak bisa diakarin dong. Iya nggak? Kalau ini dipecah, ada juga hasilnya akar 2 kali akar 3. Sama aja. Nggak bisa nih dipecah nih. Gitu ya. Jadi 6 kali 3 itu bukan. Terus harapan kita cuma ini. Ya, berarti 9 kali 2. Nah, 9 ini punya nilai akar nggak? Ayo, akar 9. Perkalian kembar berapa? Sebanyak 2 kali. Kenapa saya sebut 2 kali? Karena di sini akar 2 ya. Yang menghasilkan nilai 9. Berapa? 3 kali 3 ya. Oh, ini punya nilai akar. Berarti kita gunakan yang ini. Gitu ya, 9 kali 2. Gitu ya. Jadi kita pisahin aja nih. Akar 9 dikali akar 2. Berapa? Akar 9 tadi udah nemu. Berapa hasilnya? 3 ya. Berarti ini 3 dikali akar 2. Atau sama aja 3 akar 2. Bener nggak nih jawabannya? Nah, bener ya. Gitu ya. Jadi, kalian kalau misalkan bingung, ini perkalian berapa ya? Kalian cari dulu aja. Ya, cari dulu perkalian berapanya. Misalkan, berapa ya? 20 misalkan. Cari aja dulu 20 kali 1, 5 kali 4, 2 kali 10 gitu ya. Terus cari deh eliminasi yang mana yang bisa diakarkan gitu ya. Oke? Gitu. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Paham ya? Nanti kalau misalkan kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan ke saya gitu ya. Oke, 3 akar 2 ya, ini hasilnya. Ya, jadi 3 kali akar 2 sama aja 3 akar 2 gitu ya. Oke. Kenapa ini 3 akar 2, Bu? Mungkin ada yang bingung ya. Saya jelasin. Kenapa 3 akar 2? Ini saya hapus dulu deh. Ya, udah ya. Nanti kalian SS dulu. Kenapa jadinya 3 kali akar 2 itu sama aja 3 kali akar 2? Kenapa? Sama aja ini 3 dikali 1 akar 2. Yang kita kalikan bilangan pokoknya aja gitu. Ya, kalau perkalian itu nggak mengenal, apa ya, ibaratnya kita kalau kenal sama orang itu nggak mengenal dia itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Bebas gitu, kita kalau mau kenalan sama siapa aja gitu. Tapi kalau penjumlahan itu memperhatikan, misalkan kita harus berteman dengan teman sekelas misalkan. Ya, teman sekelas aja nih. Nah, itu memperhatikan si akarnya. Tapi kalau misalkan perkalian, saya ulangi, itu tuh kita bebas. Ibaratnya kita berteman sama kelas manapun. Mau kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu ya. Bebas gitu. Jadi sama aja ya. Tapi yang dikalikan ya harus yang samanya gitu. Jadi 3 kali akar 2 ini sama aja 3 kali 1 akar 2 gitu ya. Jadi satunya ibaratnya di sini hilang, bukan hilang. Ada tapi nggak kelihatan gitu ya. Ya, 3 kali 1 berarti 3 akar, sisa akar 2 kan, tulis aja akar 2. Ya, sama kayak akar. Ya, kalau misalkan ada akar 2 dikali akar 3
Seperti ini. Sama aja kayak contoh yang sebelumnya gitu ya. Jadi jangan bingung kenapa saya nulisnya 3 akar 2. Bu, kalau saya nulisnya seperti ini boleh nggak? Ini judulnya apa? Menyederhanakan. Jadi sederhana mungkin gitu ya. Kalau ini kan belum sederhana nih. 3 kali akar 2 apa dong? Kan kita nggak tahu apa gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua begini. Hayo lo. Kita perhatikan pangkat 3 sekarang akarnya ya. Akarnya pangkat 3. Kalau tadi akarnya pangkat 2. Sekarang kita cari perkalian 16 itu apa aja sih? 16 kali 1. Terus apa lagi? 4. Berapa lagi? 4. Sorry, saya di sini. Aduh, ini kenapa sih? Ini 4. Di sini 4 kali 4 ya. Terus apa lagi? 8 kali 2 ya. Ini 2 ya. 8 kali 2 gitu ya. Ada lagi nggak perkalian 16 yang lain? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita cari yang pangkatnya 3. Ini kan berarti pangkat 3 16 kali pangkat 3 akar 1. Ini mah hasilnya sama aja kayak ini dong, gitu kan? Sama kayak soal. Berarti kita coret. Waduh, panjang banget lagi coretnya. 4 kali 4. Akar 3 pangkat 4 dikali akar 3 pangkat 4. Sekarang saya tanya nih. Kalau ini kita keluarkan pangkatnya, atau gini. Perkalian berapa? Perkalian angka kembar berapa yang dilakukan sebanyak 3 kali, namun menghasilkan angka 4? Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti ini bukan. Oh, harapan kita satu-satunya ini nih jawaban yang benar. Kenapa? Karena akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 8. Artinya apa? Perkalian berapa? Perkalian angka kembar berapa yang perkalian angka kembar berapa yang dilakukan sebanyak 3 kali ya, yang menghasilkan angka 8. Berapa? Berapa, ayo? Berapa? Berapa? 2 kali? Oke, 2 kali 2 kali 2. Oh, dia punya nilai akar. Nilai akarnya adalah 2. Jadi jawabannya ini ya. 8 kan 2 ya. Sama aja kayak tadi. Ini maksudnya ini maksudnya 2 kali 1 akar 3 pangkat 2. Ini dikali nih bilangan pokoknya nih. Bilangan di depan akarnya gitu. Jadi 2 akar 3 per 2 gitu ya. Kayak gitu. Ya. Gampang ya, simple. Kenapa ini tetap akar akar pangkat 3 dari 2? Kenapa begini? Karena kan kita nggak ada nih bilangan 2 kali berapa, perkalian kembar berapa yang dilakukan sebanyak 3 kali menghasilkan angka 2. Ada nggak? Nggak ada ya. Ada juga 2 kali 1. Dan itu juga nggak punya akar gitu ya. Oke, itu maksudnya ya. Jadi hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Merasionalkan bentuk akar. Nah, rasional bentuk akar ini untuk apa sih? Jadi kalau misalkan ada kasus nih, 2 akar 3 per akar 5 misalkan. Ya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih operasinya gimana gitu kan.
Nah, makanya hadirlah merasionalkan. Jadi kita bikin si akar ini bisa dioperasikan ke dalam bentuk pembagian gitu ya. Atau membagi akar yang nggak memandang dia senama atau tidak senama gitu ya. Memperhatikan akarnya itu senama, tapi tidak memperhatikan akarnya itu harus sejenis gitu ya. Misalkan begini contohnya. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada bentuk pecahan yang di atasnya bilangan apapun, mau itu 2, 1, min 1, dan lain sebagainya, kecuali 0 ya, nggak boleh. Dibagi akar dari bilangan, suatu bilangan gitu ya. Maka cara menyelesaikannya itu harus merasionalkannya dengan cara mengalihkan akarnya itu sendiri gitu ya. Sebentar. Oke. Tes. 1, 2, 3, go. Go. Ulangi dari awal ya. Nah, kita lanjut ke merasionalkan bentuk akar. Jadi merasionalkan bentuk akar ini sebenarnya untuk apa sih di dalam akar gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kasus begini, 2 per akar 5. Nah, kita kan nggak tahu nih kasusnya gimana gitu kan. Jelek banget. Ya, 2 per akar 5 misalkan. Kan kita nggak tahu nih kasusnya gimana gitu, seperti apa dan lain sebagainya gitu. Atau kalau misalkan bentuknya begini, 2 akar 2 per 2 akar 3. Nah, ini kan kita nggak tahu nih kasusnya seperti apa gitu kan. Iya sih, bisa aja kita membaginya 2 bagi 2 gitu misalkan. Tapi kan masih ada akar. Nah, ini gimana gitu kan. Atau permasalahan lain, kalau misalkan bentuknya seperti ini, 2 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, bingung tuh gimana caranya. Nah, makanya saya bilang tadi pembagian itu ada ketentuan khususnya lain gitu kan. Jadi, dengan merasionalkan bentuk akar. Mungkin kalau kalian lihat modul yang saya beri, itu ada contoh pembagian, ya. Itu masih bisa untuk dibagi gitu. Kalian coba aja ya untuk contoh yang pembagiannya tadi. Kalau ini untuk merasionalkan bentuk akar. Jadi, menyederhanakan sama aja menyederhanakan bentuk akar yang tadi, cuma ini konteksnya pembagiannya gitu ya. Oke, jadi ada beberapa bentuk. Yang pertama, kalau misalkan kalau misalkan ada bentuk seperti ini, kayak tadi, misal 2 per akar 3 misalkan. Gimana cara menyelesaikannya? Jadi, pembilang dan penyebutnya yang ini, soalnya atau bentuk ininya, harus dikalikan dengan penyebutnya gitu. Jadi harus dikalikan dengan akar yang dijadikan sebagai penyebut. Biar paham, langsung aja ke contoh soal. Ya, langsung ke contoh soal. Jadi kalau misalkan begini, ada 5 akar 2. Nah, berarti otomatis 5 per akar 2 ini kita kalikan keduanya dengan akar 2, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi, seperti ini. Kita kalikan dengan akar 2. 5 kali akar 2 sama aja 5 kali 1 akar 2. Berapa? 5 akar 2 ya. Nah, di sini akar 2 dikali akar 2. Hasilnya kenapa 2? Begini. Kalau ada akar 2 dikali akar 2, sifat akar yang pertama. Jadi kita bisa bentuknya akar 2 kali 2. Iya enggak? Sama aja akar 4 sebetulnya. Sama aja 2. Gitu ya. Jadi ingat, kalau misalkan udah akar ketemu akar, ya pasti bilangan itu sendiri hasilnya gitu. Nah, kenapa bilangan itu sendiri? Ini penjelasannya. Jadi ada akar 2, kalau dia kali akar 2, digabungkan si 2-nya, menghasilkan 4, akar 4, 2. Ya.
Jadi ingat, kalau misalkan ada akar 2, kalau ada perkalian akar dengan akar, pasti hasilnya bilangan itu sendiri, gitu ya. Maka hasilnya 2. Jadi bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini untuk yang bentuk yang pertama, ya. Insya Allah kalian paham ya. Kalau misalkan nggak paham, tanyakan ke saya, baik di grup WhatsApp atau apapun itu. Oke, ini bentuk yang pertama ya. Sekarang bentuk yang kedua. Nah, tadi kan saya bilang kalau kasusnya 2 per, misalkan 2 min akar 10 misalkan. 10. Nah, ini gimana nih cara menyelesaikannya gitu. Nah, inilah bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua itu adalah kalau misalkan bentuknya ada operasi bilangan pokok dikalikan akar gitu. Nah, di sini ada catatan nih. Bilangan A plus B, akar sekawan. Apa yang dimaksud akar sekawan? Jadi kalau misalkan operasi atau penyebutnya ini positif, kita harus kalikan dengan kawannya ya. Atau mungkin lawannya, ya bisa lah. Jadi ini disebut akar sekawan. Jadi kebalikannya ibaratnya seperti itu ya. Jadi bentuk akarnya ini yang penyebut kan harus dikalikan lagi kan dengan pembilang dan penyebutnya. Tapi dengan bentuk yang berbeda. Bentuknya apa? Ya ini disebut akar sekawan. Jadi kebalikannya ya. Kalau ini positif berarti ini dikalikan yang negatif. Ya. Kalau ininya negatif, ya udah kalikan aja dengan positif gitu ya. Seperti itu. Saya hapus dulu. Contohnya seperti apa biar nggak bingung. Nih, seperti ini. Jadi ada 2 per 3 plus akar 3. Nah, kalau ini jangan langsung, aduh pusing bu, saya nggak mau ngerjain. Ini gampang ya. Kalau kalian paham, gampang insya Allah. Jadi, begini. Karena ini positif, nah, merasionalkan itu harus dikali dengan lawannya gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau bentuknya operasi seperti ini harus mengkalikan dengan akar sekawan. Kalau ini positif berarti akar sekawannya yang ini negatif. Jadi keduanya dikali negatif gitu ya. Jadi 2 per drawing pen saya 2 per 3 plus akar 3 itu dikali 3 min akar 3 ini dari mana bu? Mungkin ada yang nanya ya. Ini adalah akar sekawan dari ini yang ditanyakan ya. Jadi kalau misalkan mau merasionalkan, udah lawannya aja gitu. Kalau ini positif, oh ini dikalinya berarti negatif gitu ya. Nah, ini perkaliannya seperti ini nih. Ya, seperti ini. Saya pindahin dulu ke sini ya. 2, 3 min akar 3 per, udah. Ini dulu ya, saya penyebutnya kenapa bisa dapat 3 pangkat 2 min 3. Perkalian pelangi, masih ingat nggak SMP? Pemfaktoran. Ingat ya? Insya Allah. Jadi ini pelangi ya, ini ke sini, ini ke sini. Sebetulnya gitu, ini ke sini, ini ke sini. Tapi biar simple, ini rumus singkatnya gitu ya. Jadi ini apa? 3 kuadrat ya. Kenapa? Karena 3 kali 3, 3 pangkat 2 gitu sebetulnya. Ini sama ini ya. Pokoknya kalau kalian bingung, tapi ini intinya dapat rumus ini, maksud saya nih ya. Intinya dapat rumus ini tuh sebenarnya dari perkalian pelangi. Ya, 3 kali 3, terus 3 kali min akar 3, terus 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, kayak gitu ya. Nah, karena ini bentuknya positif, maka hasilnya seperti ini gitu. Jadi, 3 kuadrat, B-nya adalah si 3 gitu. Saya karena drawing pen-nya error ya, jadi ini saya nggak rapi, mohon maaf ya. Nanti kalau misalkan nggak paham di daerah sini, kalian tanyakan, insya Allah saya jelaskan di buku tulis gitu ya. Gitu ya, jadi biar nggak bingung kalian, bukan apalin, pahami aja yang ini, tapi kalian harus tahu ini tuh dari mana, dari sini, perkalian pelangi. Ya, yang 2 pun sama sebetulnya, ini
perkalian pelangi juga sebetulnya kalau sama aja gitu. Oke, kalikan saja yang ini. 2 kali 3, 6. 6, terus 2 kali min akar 3. Berarti sama aja min 2 akar 3. Itu sama aja loh, 2 dikali min 1 akar 3 gitu loh maksudnya ya. Per 3 pangkat 2 ini berapa? 3 kali 3, berapa tuh? 6. Perkalian loh. 9 ya. 9. Tuh, saya susah banget biar. Nah, gini lah. 9 dikurang 3. Hasilnya berapa? 6. Jadi ini bentuk rasionalnya gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Ya, jadi ibaratnya penyebutnya ini nggak boleh ada akarnya gitu. Ibaratnya rasional tuh seperti itu. Jadi penyebutnya ini nggak boleh ada akarnya ya. Nggak apa-apa yang atas ada akarnya, tapi yang bawahnya ini hasilnya itu nggak boleh ada akar lagi. Karena harus paling sederhana ibaratnya seperti itu. Udah ya? Insya Allah kalian paham. Kalau nanti nggak paham, tanyakan saja. Insya Allah saya jawab. Oke, ini bentuk yang kedua ya. Sekarang bentuk yang ketiga. Waduh. Nah, kalau misalkan begini. Kalau tadi kan ini nggak ada akarnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan dia ada akarnya. Gitu. Sama. Kalau misalkan dia bentuk positif, nanti dikalikannya harus akar sekawannya. Seperti ini gitu ya. Kalau dia negatif, berarti akar sekawannya positif. Ya. Sama aja intinya. Nah, ini begini. Nanti saya jelasin kenapa dapatnya seperti ini. Langsung ke contoh soal ya. Kalau misalkan begini, ada 3 per akar 2 min akar 3. Enak nih. Kalau begini jangan pusing dulu ya. Jangan kayak, aduh Bu, nggak bisa ngerjain gitu. Padahal ini gampang banget ya. Nah, ini hasilnya ya. Kenapa bisa dapat begini? Kan ini negatif ya. Ini harusnya positif ya. Ini positif nih. Saya lupa. Nah, ini positif ya. Ya, positif ini. Positif ya. Saya lupa ini. Jadi kalau misalkan akarnya seperti ini bentuknya, kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya ya kebalikan dari ini gitu. Kalau ini negatif, ya di sini positif gitu. Terus ke bawahnya juga positif. Karena dikali dengan akar sekawannya. Biar adil ibaratnya biar adil. Kalau ini dikali akar sekawannya, ini juga harus dikali akar sekawannya gitu ya. Biar sama-sama ibaratnya. Seperti itu. Nah, bentuknya ini kenapa bisa jadi seperti ini? Dari sini tadi sama saja ini dikali pelangi. Set. Ya. Ini juga sama sebenarnya kali pelangi gitu ya. Bentar saya hapus dulu yang ini. Ini juga sebenarnya sama kali pelangi. Ini dikali ini dikali ini, terus ini dikali ini, habis itu ini dikali ini, gitu ya. Sama aja sebetulnya gitu. Nah, tapi supaya simple hasilnya seperti ini. Ya. Kenapa tulisnya begitu? Pasti hasilnya seperti itu. Akar 2 kali akar 2, 2 misalkan. Terus akar 2 dikali akar 3 plus akar 6. Terus ini min akar 3 kali akar 2 min akar 6. Min akar 3 kali min akar 3 plus akar 3 min 3 gitu ya. Kayak gitu sebetulnya. Sama aja gitu. Ya. Wait. Gitu ya. Pokoknya sama aja. Kayaknya saya menemukan keanehan di sini. Sebentar ya. Ini pasti positif. Ini positif. Pasti positif. Saya menemukan kejanggalan di area sini gitu ya. Ini harusnya negatif ya. Ini salah nih. Akar. Sebentar, saya mikir, saya ini dulu. Saya cari kesalahannya apa. 3. Oke. Nah, ini ada kesalahan ya. Harusnya bentuk ini itu negatif. Yang ini positif. Ya, kesalahan nih. Kenapa? Makanya saya aneh.
Kalau ini kali ini kan 2 ya hasilnya nih. 2. Ini sama ini hasilnya plus akar 6. Terus ini min akar 3 kali akar 2 itu min akar 6. Terus min akar 3 kali akar 3 negatif 3 ya. Jadi ini harusnya negatif, yang ini positif. Nanti dibenarkan ya yang ada di modul yang saya beri gitu ya. Biar nggak salah. Jadi ini bukan 2 plus 3, tapi 2 min 3. Ini nanti jadinya negatif 1. Gitu ya. Tapi ini sama kok. Ini sama. Ya, atasnya sama. Jadi berkebalikan. Makanya tadi saya aneh, kok bisa ya? Ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif gitu ya. Gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan saya ada ralat lagi, saya akan beritahu lagi ya. Nanti mungkin dari teman-teman yang nonton video YouTube ini, kalau misalkan kalian ada, Bu, itu salah, harusnya begini. Kasih tahu di kolom komentar, oke? Nah, ini jadinya begini. Atau sama aja, karena ini min 1 ya. Kita bagi aja sama min 1 semua. Jadi min 3 akar 2, min 3 akar 3, ya. Hasilnya seperti ini, gitu ya. Ini udah paling sederhana. Ya, jadi kalau misalkan nanti nggak jelas, tanyakan saja atau kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut bentuk yang keempat sekarang. Nah, ada bentuk yang paling unik juga. Nah, bentuk ini nih yang unik. Ya, kalau misalkan ada akar seperti ini, bentuknya sederhananya seperti ini. Biar nggak pusing, langsung ke contoh soal. Nah, ada bentuk kayak gini maksudnya. Jadi ada penjumlahan atau operasinya positif, plus atau minus dikali 2 akar bilangan perkaliannya, gitu ya. Atau bentuknya seperti ini. Oke, langsung aja. 18 sama 32. Sekarang gini, kita cari 18 itu penjumlahan bilangan berapa, terus 32 itu perkalian bilangan berapa. Aduh, nih begini. Kita cari 18 itu adalah penjumlahan, ini sama dengan ya, penjumlahan berapa bilangan berapa, tapi kalau dikalikan itu harus 32, gitu ya, maksudnya gitu. Saya ulangi, 18 bilangan berapa yang dijumlahkan itu hasilnya 18, tapi kalau dikali itu 32, berapa? 18, oke, 15 tambah 3, misalkan. Oke, coba 15 tambah 3, misalkan. Emang kalau 15 kali 3 itu hasilnya bakalan 32? Enggak ya? Coba nih, perkalian bersusun biar percaya nih. 3 kali 5, 15 ya, simpen 1 di sini. 3 kali 1, 3. Ada 1 yang disimpan, tambahin aja. 3 tambah 1, 4. 45, wah berarti ini bukan dong, gitu kan ya. Berarti ini bukan dong, gitu. Terus bilangan berapa kalau misalkan terus bilangan berapa kalau misalkan dijumlahkan 18 dikalikan 32? Berapa? Berapa? 16 sama 2, oke. 16 ditambah 2, oke, benar 18. Coba kalau perkaliannya 16 kali 2. Coba ya, kita coba. Perkalian bersusun. 2 kali 6, 12. 10-nya atau 1-nya kita simpan dulu. 2 kali 1, 2. Ya kan? Tambah 1. 2 tambah 1, 3. 32. Oh, benar. Berarti bilangan A-nya itu 16, ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Ini A-nya, ini B-nya. Oh, berarti A-nya itu 16, B-nya itu 2 gitu ya. Oke, kalian boleh screenshot. Jadi kalian harus paham ini ya. Maksudnya kalian harus cari tahu dulu dia A-nya berapa, B-nya berapa.
Yang kalau dijumlahkan hasilnya yang di depan ini, yang dikalikan hasilnya yang di dalam akar ini gitu ya. Maka hasilnya adalah ini. 16 tambah 2, 16 kali 2. Nah, karena ini pengurangan, kita jadikan bentuk yang seperti ini nih. Yang akar A min akar B gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau ini negatif nih, udah bentuknya jadi seperti ini nih. Ini udah bentuknya jadi kayak gini. Ya. Dijadikan yang seperti ini gitu. Karena dia bentuknya negatif. Ya, ini negatif. Maka hasilnya harus seperti ini. Jadi akar A min akar B. Jadi akar 16 dikurang akar 2. Nah, jadi deh bentuknya sederhana begini gitu. Kenapa akar 16 ini 4? Ayo, akar 16 perkalian berapa yang perkalian kembar berapa sebanyak 2 kali yang menghasilkan 16? 4 kali 4 ya. Maka hasilnya 4. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah. Penjumlahan juga sama. Berarti kalau ini penjumlahan, kita jadikan bentuknya seperti ini dulu gitu ya langkahnya nih. Yang pertama, kita jadikan bentuk ini seperti ini. Kita cari nilai A dan B-nya gitu ya. Lalu setelah itu kita ubah ke dalam bentuk sederhana seperti ini. Ya, baru dapat hasilnya gitu ya. Nanti pelajari lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang paham, kalian bisa tanyakan nanti ya. Oke, mungkin ini jawabannya. Sekarang kita langsung ke logaritma. Waduh. Nah, ini udah agak pusing-pusing sedikit nih. Karena aturannya agak sedikit banyak di logaritma. Jadi, logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi, dia adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi, kalau misalkan Nah, ini dibacanya A log bilangan gitu ya. Sama dengan nilainya. Nah, ini tuh sebenarnya keterbalikan. Jadi, kalau bilangan berpangkat itu X-nya yang dijadiin hasil, ya enggak? Misalkan 2 pangkat 2 itu sama aja, sebentar. Ya, 2 pangkat 2 sama aja 4 kan? Nah, ini yang dimaksud X, ini N, ya, ini N, ini si A gitu ya. Nah, kalau bilangan berpangkat, itu kan X-nya yang dijadiin hasil. Tapi kalau logaritma, itu malah pangkatnya yang dijadiin hasil. Jadi bentuknya begini. Misalkan 2 pangkat 2, itu kan sama aja 4 ya. Nah, bentuk logaritmanya begini. A-nya dulu, A-nya itu kan yang bilangan dipangkatkan kan? Berarti 2 log X-nya siapa? Hasilnya 4. Hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi dibacanya logaritma 4 dengan basis 2. Gitu ya. Atau kalian kalau nggak mau ribet, A log X gitu, nggak apa-apa. Tapi cara bacanya kalian harus tahu. Jadi logaritma X dengan basis A. Gitu ya. Logaritma X dengan basis A. Nah, bilangan A ini kalau di logaritma itu disebut bilangan basis atau pokok, sama aja. Ya. Kalau X-nya ini numerus namanya. Jadi nilai hasilnya gitu sebetulnya. Nilai logaritmanya atau yang disebut numerus. Jadi kalau misalkan nanti ada kuis, misalkan gini, apa yang disebut numerus gitu. Numerus itu nilai logaritmanya gitu, ya. N itu adalah hasilnya gitu. Nah, sebetulnya bentuk logaritma itu bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi ibaratnya logaritma ini keturunannya dari bentuk pangkat gitu ya. Atau ibaratnya saudaraan gitu ya. Saudaraan sama si bentuk pangkat gitu ya.
Kayak akar aja, akar juga adalah saudara dari bentuk pangkat. Jadi ini saudaranya lagi gitu ibaratnya ya. Seperti itu. Oke. Kenapa saya bilang ini kita harus fokus di sini? Karena logaritma punya sifatnya itu banyak banget. Salah satunya ini. Oke. Agak mengambil napas dulu. Ya, sifatnya ada 10 ya. Yang ini yang wajib kalian harus hafal, udah ngelotok di kepala pokoknya. Ya. Ini harus kalian pahami dan dihafal juga kalau boleh. Ya. Jadi ada 10 sifat. Kalau tadi kan cuma 3, 2 gitu ya masih mending. Ini 10. Karena logaritma itu istimewa gitu ibaratnya ya. Jadi yang pertama, contohnya itu kayak gini. Saya pakai mouse ya, maaf. Ada A log B, C, itu bisa kita jadikan penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada logaritma bentuknya perkalian, itu kita bisa jadi penjumlahan. Contohnya gini, 2 log 12 misalkan. Nah, 12 ini sama aja perkalian berapa? 2 log berapa? Misalkan 2 sama 6 deh. 2 kali 6. Bukan ada 3 kali 4. Boleh. Ya, boleh. Nggak apa-apa terserah. Ini contoh aja. 2 log kita pisahin. Kan ini bentuknya perkalian ya? 2 kali 6. Kita pisah jadi penjumlahan. Jadi 2 log 2 ditambah 2 log 6. Kayak gini. Gitu ya. Jadi misalkan ada soal 2 log 12, sederhanakan bentuk berikut. Misalkan 2 log 12. Misalkan. Oh, ini jadiin aja dulu perkalian gitu kan. Karena ini bisa perkalian kelipatan gitu ibaratnya. Perkalian juga bisa. Jadiin aja perkalian. Terus logaritma kalau udah perkalian begini, jadiin aja pakai sifat yang pertama gitu. Jadi hasilnya gini. Itu maksud itu maksud sifat yang pertama gitu ya. Lalu sifat yang kedua itu seperti apa? Sifat yang kedua, ini kalian screenshot dulu deh. Udah ya. Sifat yang kedua juga sama. Jadi kalau misalkan dia bentuknya pembagian, contoh seperti ini. Contohnya gini. Ini sifat 2 ya. 3 log berapa ya? Misalkan 16/2 misalkan. Kayak gini bentuknya, atau bisa jadi yang kayak tadi bentuknya nggak apa-apa. Nah, tapi kebanyakan bentuknya seperti ini. 16/2, ya udah jadiin aja ke sifat 2 biar gampang gitu kan. 3 log 16 min 3 log 2. Ini. Itu maksud sifat yang kedua. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini, jadikan saja pengurangan. Itu maksud nomor 2 ya. Oke, kalian boleh screenshot dulu. Udah ya. Bagaimana kalau sifat yang ketiga? Jadi kalau misalkan ada sebentar, baterainya off nih. Bentar ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sorry, 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk sifat yang ketiga adalah sifat yang kalau misalkan ada logaritma dipangkatkan di si B-nya. Maka pangkatnya ini bisa kita taruh ke depan. Contoh begini bentuknya ya. Berapa ya? 2 log 5 pangkat 2 misalkan. Kan bentuknya begini nih. Ini kita pakai di sifat yang ketiga, maksudnya begini. Pangkatnya ini kita ubah ke depan. Sebentar, saya ganti nih. Pangkat si 2 ini kita ubah ke... Nggak ada yang gelap. Nah, pangkat 2 ini kita ubah ke depan gitu ya. Si 2 ini kita kedepanin dulu ke sini. Itu maksudnya. Jadi pangkatnya apa ya? Nilai X numerusnya
ya. Itu dikedepanin jadi 2 log 5. Gitu ya. Atau bisa aja ada soal yang ngeselin kayak gini. Waduh, ngeselin. Nggak ngeselin juga sih. Misal begini. 2 log berapa ya? 81. Nah, kita harus nyari nih pangkat berapa nih? Gitu kan. 81 itu pangkat berapa? Misalkan, perkalian 9 gitu ya. 9 kali 9 kan 81. Berarti ini sama aja 2 log 9 pangkat 2. Sama aja. Ini kita pindahin si 2-nya. Berarti 2 kali 2 log 9. Gitu ya. Itu maksud dari sifat nomor 3. Ya. Sekarang sifat nomor 4. Kalau misalkan ini gampang banget. Sama kayak pangkat. Kok saya nomor 2 terus sih? Sama kayak pangkat. Kalau misalkan, kan kalau pangkat 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sama kayak logaritma. Jadi kalau logaritma, kalau dia logaritmanya 1, hasilnya 0 gitu. Kan kalau pangkat itu kan, kalau dia pangkatnya 0, hasilnya 1. Gitu. Kalau logaritma, kebalikannya. Namanya juga kebalikan dari bentuk pangkat, jadi banyak kebalikannya gitu ya. Nomor 4 itu misalkan begini. Ya. Nomor 4 itu misalkan 2 log 1 misalkan. Sama dengan ya 0, udah jawabannya gitu aja. 5 log 1 sama dengan ya 0. Atau 1000 misalkan log 1, ya udah 0. Mau berapapun nilainya A-nya ini, mau 1 juta log 1 ya hasilnya pasti 0 gitu. Nah, saya lupa mengingatkan, kalau misalkan saya nulisnya begini, ya, ini kan hasilnya pasti 0 ya. Lah ini basisnya berapa Bu gitu ya. Kalau bentuk seperti ini itu sama aja 10 log 1. Jadi jangan kaget ya kalau misalkan saya nulis seperti ini, itu maksudnya basisnya itu di sini 10 gitu ya. Ingat tuh, jangan dilupain. Ya, seperti itu. Nah, nomor 5 ini kalau misalkan ada perkalian seperti ini. Yang satu dijadiin numerus, yang satu jadiin basis gitu ya. Jadi begini. Nomor 5 itu maksudnya gini. Misalkan 2 log 3 dikali 3 log berapa ya? 5 misalkan. Kayak gini ya contohnya ya. Nah, kalau bentuknya perkalian begini, kita langsung aja jadikan A log C gitu. Kenapa? Karena ada yang, apa ya namanya? Sebentar. Karena ada yang sama, numerus sama basisnya nih. Ya udah kita bentuk sederhanain aja. Jadi A log C gitu maksud sifat nomor 5. Jadi 2 log 5 gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Saya agak cepat nih. Nah, kalau misalkan nomor 6 A log B. Ya, ini biasanya untuk persamaan logaritma biasanya. Nanti kita bahas. Nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi kalau misalkan ada A log B, anggaplah misalkan 2 log 10. 2 log berapa ya? 5 misalkan. Nah, bisa dijadikan bentuk pembagian. Jadi di sini log 5 per log 2. Ini maksudnya basisnya bisa 10. Tergantung permintaannya nanti di persamaan. Nanti kita bahas ya. Di 5 misalkan di sini nggak apa-apa boleh. Atau boleh ditulis gini juga boleh. Ini karena sama, basisnya sama, basisnya 10 gitu ya. Jadi begini bentuknya. Gitu ya. Terus nomor 7. Keterbalikan logaritma maksudnya.
Jadi kalau misalkan ada A log B, pengen dijadiin, apa ya namanya, pengen dijadikan pembagian, ya udah dibalik aja gitu. Misal begini, 2 log 9 misalkan. Misal ya. Nah, kita jadikan keterbalikan. Misalkan kita mau ngebagi, misalkan nih, pas perkalian gitu kan. Ada persamaan, kita mau ngebagi, ketemu nih, harusnya bisa dibagi, ya udah keterbalikan aja gitu. Jadi dijadikan 1 per, nah 9-nya jadi basis, 2-nya jadi numerus gitu. Jadi 9 log 2 gitu ya. Itu maksud sifat nomor 7 gitu. Oke, nomor 8 saya ngebut nih ya, karena takut waktunya habis. Nomor 8 itu A pangkat N log B pangkat M. Oke, misalkan ada sifat begini, maksud nomor 8 ya. 4 log berapa ya? 9 misalkan. Nah, ini kita jadikan pangkat dulu, atau biasanya sudah ada yang diketahui. Jadi 4 itu pangkat, kalau dipangkatkan jadinya berapa? 2 pangkat 2 ya. Log, ya enggak? Kan 2 kali 2 itu hasilnya 4 gitu kan. 9 kalau dipangkatkan jadi berapa? 3 pangkat 2. Kenapa? Karena 3 kali 3 hasilnya 9. Ini 9 ya. Jangan G. Nah, begini. Nah, maksud dari nomor 8, pangkatnya kita bisa kedepanin. M dulu. M itu dari 3. Berarti 3. Kok 3 sih? 2 maksudnya. Ya. 2. Dibagi yang N gitu. Karena ini. Sorry. Ya. 2. Dibagi 2 log 3. Ini hasilnya pasti 1 gitu kan ya. 1 2 log 3. Hasilnya 2 log 3, sama aja gitu ya. 2 bagi 2 log 3 gitu ya. Ini kebetulan M sama N-nya sama gitu. Yang ini M, yang ini N. Ya, jadi yang di atas ini M. Jadi pangkatnya ini dijadikan pembagian seperti ini. Ini maksud nomor 8. Gitu ya. Oke, kalian boleh screenshot dulu, saya kasih waktu. Udah ya? Oke. Sekarang nomor 9. Sifat nomor 9. Apa yang dimaksud sifat nomor 9? Jadi kalau misalkan ada 5 misalkan, pangkatnya logaritma 2 log 3. Maka hasilnya si numerusnya gitu. Jadi 5 pangkat 2 log 3 ini adalah, ini harusnya 5. Ya. Jadi kalau misalkan ada 5, saya ulangi, kalau misalkan ada 5 pangkat 5 log 3, ya, jadi A-nya sama nih. Biar beda. Jadi A-nya sama nih. Ini kan 5 A-nya, ini juga 5 gitu. Maka hasilnya si N-nya gitu kan, itu hasilnya ya 3 gitu. Ya ini gitu. Ya, itu maksud nomor 9. Nomor 10. Ini mah gampang banget. Jadi kalau misalkan ada gini, jadi basis sama numerusnya itu nilainya sama. Hasilnya pasti 1. Gitu ya. Oke? Misalkan atau 3 log 3. Ya hasilnya pasti 1. Atau 1000 lagi. 1000 log 1000 misalkan. Ya pasti hasilnya 1. Jadi jangan kaget kalau misalkan saya nulis 1000 log 1000. Hasilnya ya 1 gitu. Atau log mana sih? Atau misalkan 10, saya di sini ya. Jangan gitu. Log 10 misalkan. Hasilnya 1. Kenapa log 10 hasilnya 1?
saya udah bilang, kalau misalkan logaritma nggak ditulis basisnya, ini basisnya artinya 10 gitu. 10 log 10, 1. Gitu ya. Oke, itu maksud sifat-sifat logaritma. Panjang ya. Jadi itu maksudnya. Nah, contoh soalnya untuk menggunakan sifat-sifat logaritma ini seperti apa? Seperti ini. Nah, ini 2 log 6 plus 2 log apa? Plus 2 log 18 min 2 log 27. Kalian bisa lihat di modul ya. Jadi begini. Kenapa ini jadi perkalian? Kan ini penjumlahan. Kayak gini kan? Nah, kita bisa ganti jadi begini gitu. Itu maksudnya ya. Nah, bentuk ini kan udah jadi perkalian nih. Misalkan ini sebutlah udah gabung gitu. Di sini ada pengurangan. Kan bentuknya sama seperti ini. Iya kan? Nah, jadi otomatis kita bisa jadikan sifat yang kedua seperti ini. Jadi 6 kali 18 ini per 27 gitu ya. Hasilnya 2 log pangkat 4. Nah, kenapa bisa jadi begini misalkan? Kan ini 4 itu sama aja bisa kita jadikan 2 pangkat 2. Iya enggak? Ya, 4 itu sama aja 2 pangkat 2. Iya enggak? Jadi bentuknya begini. Nah, jadi seperti ini, 2 kali 2 log 2 dari 2 log 2 pangkat 2. Itu sama aja, gini bukan? Sifat 3. Iya kan? Jadi si pangkatnya ini, biar nggak ribet, taruh aja di depan, gitu kan. Jadi begini, 2 kali 2 log 2. Nah, sekarang, ini simple banget. 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kan sama aja kayak sifat 10 kan? Basisnya sama, numerusnya juga sama. Ya udah, ini sama aja 2 kali 1 hasilnya. Sama aja 2. Gitu ya. Itu maksud contoh soal sifat logaritma. Jadi nanti pelajari dulu, kalian buka-buka, baru seperti ini gitu ya. Oke, persamaan logaritma. Jadi kalau misalkan ada persamaan logaritma, ada 2 kemungkinan. Satu dia bentuknya, mana sih? Satu dia bentuknya satu fungsi, satu bilangan biasa, ya. Atau bisa keduanya fungsi, tergantung permintaannya seperti apa, ya. Contohnya begini. Nah, 2 log 3x plus 5 sama dengan 5. Nah, ini kan fx ya. Nah, ini pasti hasilnya. Si y-nya gitu, ibaratnya gitu. Gimana cara mengerjakannya? Begini. Jadi, yang pertama, kita harus menjadikan kiri dan kanan itu sama-sama punya logaritma gitu. Nah, karena si kiri ini punya 2 logaritma, nah 5 ini ya udah samain aja jadi 2 logaritma 5 gitu kan. Nah kan tapi 5 ini kan hasil dari logaritma ya. Jadi kita jadikan seperti ini. Gitu ya. Kenapa 2 log 2 pangkat 5 itu sama dengan 5? 2 log 2 pangkat 5 itu sama dengan 5. Kenapa? Sekarang gini, ini kan bentuknya perpangkatan. Berarti otomatis pangkatnya pindah ke depan kan? Jadi 5 kali 2 log 2. Ini kali ya. Nih, saya titik nih. Set. Biar tebal nih. Nah, 5 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kan 1. Iya enggak? Jadi 5 kali 1. Sama 5. Makanya, si 5 ini dijadikan bentuk seperti ini gitu. Jadi dia punya 2 logaritma, ini juga punya 2 logaritma gitu, ibaratnya gitu. Sama-sama punya 2 logaritma. Nah, tapi kan kita nggak semena-mena untuk naruh 2 logaritma 5 misalkan, itu kan enggak. Nah, gimana caranya? Supaya si 5 ini diakui jadi 2 logaritma. Dengan cara
Ya seperti ini tadi, kita jadikan bentuknya menjadi 2 logaritma. Nah, gimana ya bacanya? 2 log 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, karena udah sama-sama punya log, karena sama-sama udah punya log, satu sini punya log, ini juga udah punya log nih. Ya udah, ilangin aja logaritmanya atau sama-sama dibagi dengan 2 logaritma gitu ya. Oke, ilangin aja lognya gitu. Jadi log ini sebagai pengantar doang, ibaratnya seperti itu maksud dari persamaan logaritma. Jadi persamaan logaritma itu persamaan yang mengandung nilai logaritma, itu intinya. Nah, karena dia udah sama-sama punya log, maka kita bisa lakukan seperti ini. Jadi ibaratnya lognya itu bukan dibuang, ibaratnya kayak dihilangkan gitu. Karena ya udah sama-sama, kita nggak butuh bantuan lagi gitu ibaratnya gitu ya. Udah selesai jalurnya, jadi bisa seperti ini gitu. Sudah deh, operasi biasa 2 pangkat 5 kita sederhanakan dulu jadi 32 ya. Udah deh, kita cari nilai X-nya. Jadi persamaan logaritma itu sama aja kayak persamaan linear atau persamaan kuadrat ya, sama aja. Dia ujung-ujungnya nyari nilai X gitu ya. Jadi 3X plus 5, 2 pangkat 5, bla bla bla. Ini karena kita tujuannya mau nyari X gitu. Jadi ya udah, sama-sama kurangi 5. Ya, ini dikurang 5, ini juga dikurang 5 gitu kan. Bla bla bla, 27. Ini kenapa jadi 9 ya? Ini kan sama aja 3X sama dengan 27. Bagi aja semuanya dengan 3 gitu kan. Kalau dulu di SD diajarinya gini, atau di SMP, bagi aja semuanya dengan 3. Jadi X sama dengan 9. Atau 3-nya pindahin Bu, jadi pembagian. Boleh caranya gitu. Jadi, ini Bu 3-nya dipindahin aja ke sini gitu. Nggak apa-apa, boleh. Terserah kalian, yang penting senyamannya. Itu maksudnya. Jadi, X-nya sama dengan 9. Jadi, itu ya, persamaan logaritma ini salah satu bentuk nomor 1. Kalian silahkan cari bentuk nomor 2-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini apa ya? Nanti kalau mungkin saya ada contoh lain, saya paparkan contoh lain ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajarnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya untuk penonton YouTube umum. Tapi untuk yang siswa-siswa yang saya ajarkan, silakan kalian kalian tanya di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar matematika.